Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan sanggup mengubahkan nasib manusia. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu melimpah bagi kami. Hati kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami sekarang, yang mungkin kami berkata inilah nasib, kami percaya dengan sangat mudah Tuhan mampu mengubahkannya. Urapi kami supaya kami mengerti firman Tuhan, terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam situasi atau keadaan yang buruk, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seringkali orang, bahkan orang Kristen, mudah untuk kecewa, putus asa, frustasi, dan akhirnya menyerah kepada keadaan. Tidak sedikit yang berkata, tidak mungkin sakitku disembuhkan, tidak mungkin hidupku dipulihkan, tidak mungkin aku berhasil. Memang sudah beginilah nasib, beginilah takdir. Seringkali sadar tidak sadar, dalam keadaan yang sulit, sukar, kita memperkatakan hal-hal demikian. Padahal kita harus ketahui ada kuasa dalam perkataan. Keberhasilan ataupun kegagalan saudara bukanlah nasib. Keberhasilan atau kegagalan bukanlah nasib, tapi merupakan sebuah respon. Respon kita terhadap situasi atau masalah yang terjadi. Itulah dampaknya keberhasilan atau kegagalan. Jadi bagaimana kita merespon? Makanya kata pertobatan itu dari kata metanoia, pembaharuan pikiran. Pikiran kita dibaharui. Respon kita juga akan berubah. Jadi berhasil atau gagalnya seseorang itu bukan nasib, tapi respon. Orang yang berhasil bukan gak pernah gagal. Pernah, bahkan sering mengalami kegagalan. Tapi kegagalan itu bukan akhir. Seringkali justru menjadi kesempatan untuk berhasil dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberat apapun pergumulan kita akhir-akhir ini, jangan menyerah dan jangan berkata itu adalah nasib, takdir. Menyerah berbeda dengan berserah. Ketika saudara mengalami hal-hal demikian, berserahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidupnya akan melihat perkara-perkara spiritual, supranatural, perkara-perkara ajaib yang luar biasa. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara, jangan percaya takdir ataupun nasib. Karena kalau kita mempercayai takdir atau nasib, berarti hidup kita itu karena melihat, karena merasakan. Terbalik, harusnya hidup kita percaya, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Maka lihatlah saudara, Tuhan sanggup
menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi yang baik. Bahkan apa yang pahit bisa menjadi manis, bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan yang gagal bisa berhasil. Nah, kalau kita pelajari bangsa Israel, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun ketika mereka ada perjalanan ke Marah. Nah, perjalanan ke Marah mereka ada 3 hari. Mereka tidak mendapat air di Marah itu. Dan kalaupun ada air rasanya pahit. Kalau kita mau baca Keluaran 15 ayat 23. Nah, apa yang terjadi ketika tidak ada air? Kalaupun ada air rasanya pahit. Alkitab bilang bangsa itu bersungut-sungut, mengomel, menggerutu. Lalu Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan kayu ke dalam air itu. Lalu air itu menjadi manis. Nah, saudara, coba kita perhatikan. Dengan kuasa Tuhan yang tadinya pahit menjadi manis seketika itu juga. Mungkin kita berkata nasibku begini, takdirku begini, pahit sudah. Nah, percayalah saudara, oleh karena kuasa Tuhan, apa yang pahit yang saudara pikir ataupun rasakan, itu dengan sangat mudah Tuhan akan mengubah yang pahit menjadi manis. Apapun takdir saudara yang saudara rasa pahit, bisa diubah Tuhan menjadi manis. Lalu kemudian sampailah mereka di Elim juga. Ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Dan berkemahlah mereka di situ. Keluaran 15 ayat 27. Bagi orang percaya, bagi kita orang percaya, masalah, keadaan, situasi, takdir, nasib, apapun saudara, itu bukanlah akhir dari segala-segalanya. Itu bukan finalnya. Seringkali justru itu awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah, yang dahsyat terjadi atas kita. Sekali lagi saudara, apapun yang saudara rasa nasib saudara, pahit, kering, gersang, sudah begini di keluarga, dari keluarga orang tua sudah memang pahit, kering, gersang. Inilah nasib. Seringkali kita berkata, wah, orang itu enak nasibnya, kaya orang tuanya. Nah, saudara perhatikan baik, sekali lagi saudara mesti ingat ini baik-baik. Tuhan sanggup mengubah nasib manusia. Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup mengubah yang bahkan tidak ada bisa dijadikan ada. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Dengan sangat mudah Dia mampu mengubah nasib saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Mata kami tidak boleh tertuju kepada keadaan. Mata kami tidak boleh tertuju kepada perasaan. Tapi mata kami harus tertuju kepadamu. Ketika mata kami tertuju kepadamu, maka keadaan itu bisa berubah. Ketika mata kami tertuju kepadamu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kami percaya apa yang kami anggap nasib kami yang kurang baik, ketika kami percaya kepadamu, itu akan berubah dari yang pahit menjadi manis. Bahkan menjadi hal-hal yang luar biasa. Sehingga hidup kami bersaksi, menjadi saksi betapa Tuhan dahsyat dan sanggup mengubah
yang pahit menjadi manis. Sekali lagi saudara, Tuhan sanggup mengubah nasib setiap manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.